Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Mata pelajaran bahasa Indonesia tentang membuat peta pikiran dari teks eksplanasi. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui tentang peta konsep atau peta pikiran dan juga cara membuatnya. Kita langsung ke materi. Menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep atau peta pikiran. Salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting yang telah dipahami biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Media cetak mengandung berbagai informasi. Untuk mendapat penjelasan isi teks di dalam media cetak, kalian perlu memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, perhatikan judul teks dalam media cetak tersebut. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Jika kamu tidak mengetahui makna kata kunci tersebut, carilah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang keempat, pahamilah setiap informasi penting tersebut. Dan yang kelima, tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan menggunakan bahasamu sendiri. Ini adalah contoh peta pikiran atau peta konsep yang membahas tentang kalor. Judul teksnya adalah tentang kalor dan isinya kita ubah ke dalam bentuk peta konsep menjadi seperti ini. Kalor bergantung pada massa dan jenis zat. Kemudian kalor dapat mengubah suhu zat dan wujud zat. Kemudian kalor berpindah karena perbedaan suhu. Dari perbedaan suhu terbagi menjadi jenis perpindahan kalor, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalian juga bisa tambahi contohnya di samping konduksi, contohnya konveksi, atau contohnya radiasi. Fungsi penggunaan peta konsep atau peta pikiran ini adalah agar kalian lebih mudah memahami sebuah teks bacaan yang panjang. Ini adalah salah satu contohnya. Kemudian ini ada contoh lagi tentang konveksi. Kalian juga bisa membuat peta konsep berbentuk seperti ini. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Konveksi dapat diumpamakan sebagai memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lainnya. Konveksi pada peristiwa merebus air, air mendapat panas bergerak ke atas dan digantikan oleh air di atasnya. Konveksi mengakibatkan zat yang ringan bergerak ke atas dan yang ada di atasnya menggantikannya. Konveksi mengakibatkan zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Contoh lain dari konveksi adalah angin darat dan laut, ceropong asap, dan ventilasi rumah. Nah, ini adalah contoh peta konsep tentang konveksi. Kalian bisa mencoba membuat peta pikiran dari peristiwa radiasi atau konduksi. Pasti dengan membuat peta konsep kalian akan lebih mudah memahami karena kalian membuatnya sendiri dan menggunakan
kalimat kalian sendiri atau bahasa kalian sendiri. Selamat mencoba ya. Kesimpulannya, yaitu salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Dan yang ketiga, pada peta konsep, informasi penting yang telah dipahami biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.